Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik di channel saya tentunya. Kondisi gagu atau untuk driver-driver yang baru punya akun Gojek atau yang baru aktif ya teman-teman ya, atau yang akunnya masih dibilang disebutnya masih bayi lah, baru netes atau segala macam. Itu posisinya agak-agak berbeda ya teman-teman. Saya baru denger nih, ternyata banyak akun-akun yang baru teman-teman ya, artinya baru pada dapat akun gitu, intinya baru daftar Gojek gitu teman-teman, baru aktif setelah beberapa tahun, setelah beberapa bulan baru aktif lagi. Itu banyak banget di kolom komentar yang nanya, "Bang, akun baru gimana bang, ini untuk proses terapinya, cangebitnya bang," gitu. Banyak banget itu pertanyaan-pertanyaannya, ternyata banyak akun-akun baru teman-teman. Nah, untuk proses terapi atau cara mengolah akun Gojek maupun akun baru atau akun yang lagi kondisinya lagi gagu ya teman-teman ya, kondisinya lagi gagu ini harus pertama-tama mungkin saya akan jelasin di sini beberapa poin yang paling penting yang harus diperhatiin, harus bener-bener fokus, harus bener-bener tekun, harus bener-bener kuat-kuat mental ya teman-teman ya. Terutama kita persiapkan diri kita sehat-sehat mungkin, karena itu faktor yang paling penting. Kesehatan mental dan kesehatan fisik kita itu paling penting saat kondisi akun gagu itu. Karena apa? Karena bukan hanya sebatas kita capek nunggu orderan di jalan, tapi kita harus tetap memanage atau mengatur kesehatan mental kita, pikiran, dan pola-pola yang menurut kita perlu untuk dijalanin. Itu dulu yang penting teman-teman ya, mentalnya, keinginannya, niatnya, ketekunannya, itu yang paling utama dulu. Kalau itu nggak bisa kita terapin, percuma teman-teman ya untuk lanjut ke tahapan selanjutnya atau ke teknisnya, itu nggak akan jalan. Karena apa? Kebanyakan driver-driver ini, khususnya yang driver-driver lama ya, driver-driver lama yang udah terjebak di dalam kondisi kegaguannya ini, itu biasanya udah hancur-hancuran mentalnya, niatnya, ketekunannya untuk membangkitkan akun, untuk menormalisasi akun ini udah cenderung jauh turun, downgrade-nya terlalu jauh teman-teman. Udah kebawa suasana malas-malesan, udah terbawa suasana masa bodoh, ini ya dari kemarin begini-gini aja nih akun. Nah, itu khususnya yang untuk para driver-driver lama. Tapi ini saya ngejelasinnya secara umum aja ya teman-teman, yang mau driver lama mau driver baru, yang penting lihat kondisi akunnya, level pendapatannya, kisarannya berapa gitu teman-teman. Itu pendahuluan dulu ya, baru masuk ke poin-poin yang apa aja yang harus dijalanin. Nah, poin-poin apa yang harus dijalanin teman-teman ya? Yang pertama, mungkin kalau yang akun baru ini ya, belum ada namanya riwayat penyelesaian, riwayat order. Kadang-kadang beda-beda sih ya, kondisi akun-akun baru ini. Dulu waktu awal-awal habis lebaran, awal-awal Idul Fitri tahun kemarin, tahun ini ya berarti, itu akunnya tiba-tiba langsung pada gacor tuh meskipun akun baru. Tapi berbeda halnya kondisinya sekarang. Ternyata ada perbedaan apa? Yaitu kondisinya berbeda. Akun baru justru malah sama kayak zamannya dulu, dulu zamannya saya itu ya, itu susah, kesulitan mendapatkan order teman-teman ya. Ada yang ngeluh bahkan ada yang 5 hari itu nggak dapat orderan sama sekali. Itu gimana ceritanya? Itu bener atau enggak saya nggak tahu ya teman-teman ya. Ada yang 2 hari, ada yang bahkan ada 1 minggu akunnya nggak bunyi. Itu gimana ceritanya? Itu ngojeknya gimana? Emang akunnya apa daerahnya nggak ada orderan apa gimana? Saya nggak tahu ya teman-teman ya. Tapi itu sesuatu yang menurut saya di Gojek itu aneh banget gitu. Kalau sampai 2 hari atau bahkan sampai seminggu tadi yang saya jelasin itu nggak bunyi, itu terlalu buruk itu menurut saya ya. Segagu-gagunya akun ya, yang setahu saya ya, yang biasanya itu masih bunyi teman-teman ya, masih bunyi.
meskipun 1 atau 2 itu masih bunyi setiap harinya. Ini kalau sampai 2 hari, 3 hari, 5 hari, atau bahkan sampai seminggu itu nggak bunyi sama sekali, itu bener-bener parah banget itu. Itu kalau orang sakit itu udah masuk ICU ibarat kata ya. Nah, di sini saya mau jelasin dulu harus apa aja yang harus dipahami, poin-poin yang paling penting. Jadi pertama udah pendahuluan ya tentang diri kita masing-masing ya, memanage mental, kemauan, tekad-tekunan itu udah. Nah, terus masuk ke teknis. Yang pertama yaitu menentukan jam online atau durasi onlinenya. Kita harus lihat dulu jam online atau durasi onlinenya. Tapi dilihat, berarti ini akun gagu, berarti kategorinya ini pendapatan yang pastinya di bawah 100.000 ya. 100.000, 70, 50.000 ya teman-teman ya. Atau bahkan 50.000 ke bawah lah taruhlah, atau nggak bunyi sama sekali. Nah, ini durasinya harus pas teman-teman ya. Kalau pas-pas enggak sih ya, yang tepat aja ya teman-teman, rekomendasi saya. Jadi durasi online yang saya rekomendasiin, saya saranin yaitu 8 jam dulu ya teman-teman ya. 8 jam, jangan berlebihan dulu ya. 8 jam ini juga nggak usah sampai dari misalkan dari jam 6 sampai jam 3 sore, jangan begitu, jangan langsung dibablasin berturut-turut, jangan. Dibuat 2 sesi teman-teman ya, dibuat 2 sesi. Nah, 2 sesinya ini bagaimana bang mekanismenya, skemanya? 2 sesi di jam rame aja teman-teman ya, di jam rame. Artinya di jam rame apa? Khususnya di jam rame goret yang paling saya saranin, yaitu jam berapa bang? Jam 5.30 sampai jam 10 atau sampai jam 9 itu. Terserah, kalau kalian mau dari jam 6.30 sampai jam 9 bisa. Nanti dilanjut di sesi keduanya. Yang penting ketemu 8 jam gitu teman-teman. Terus di jam 5:30 sampai jam 10 bisa. Nanti dilanjut sesi 2-nya dari jam berapa sampai jam berapanya, nanti saya lanjutin. Oke? Itu sesi 1 teman-teman ya. Taruh udah dapet misalkan dari jam berapa tadi, jam 5:30 sampai jam 9, berarti udah dapet 3,5 jam dong ya kan. Sesi pertama udah dapet 3,5 jam, berarti sisanya kurang 5,5 jam lagi kan, bener nggak? 4,5 jam ya berarti ya, 4,5 jam. Artinya dilanjut habis asar ya. Ini kondisi akun gagu ya saya ngomongnya, pendapatan di bawah 100.000. Dilanjut habis asar, misalkan jam 4, taruh jam 4, jam 5, jam 6, jam 7, terus sampai jam 7:30 berarti jatuhnya ya, sampai jam 7:30. Nah itu kalian off aja, jangan dilanjut. Karena apa? Kalau dilanjut itu percuma, karena kondisi akun ini masih belum mampu ya, kemampuan akun ini masih belum bisa dipaksa terlalu jauh untuk durasi online ya. Jadi tanggal 8 itu off aja teman-teman ya, berapapun hasilnya. Nah itu yang harus diperhatikan. Tapi tetap dalam masa itu harus tetap berusaha yang namanya mobile, geser ke spot-spot yang potensi orderannya banyak. Nah terus kedua yaitu tentang layanan teman-teman ya, tentang layanan. Ini kondisi akun gagu ini itu membutuhkan respon terhadap orderan sekitar. Artinya apa? Jadi akun ini masih dalam jangka untuk menyesuaikan areanya dulu gitu teman-teman ya. Karena dalam kondisi gagu ini akun nggak bisa ngerespon yang padahal orderan Gojek itu selalu ada, selalu banyak. Cuman akunnya ini belum optimal. Makanya kenapa saya bilang harus dinyalain dulu nih layanannya. Layanan dinyalain semua teman-teman ya. Nyalain semua, apapun yang masuk kalian ambil. Nah, itu yang kedua. Layanan apapun kalian ambil dulu ya. Sampai kapan bang? Nanti sampai dimana akun kalian udah bisa pendapatannya udah bisa rapi nih. Rapi dalam artian udah lumayan ada pergerakan kenaikan progres yang positif. Misalkan dari 50.000 nanti udah posisi 100.000 itu udah selalu naik, atau minimal rata terus 100.000, 1.090, 110, 120, terus misalkan jatuh dikit 100, itu
dikurangin, lihat di evaluasi setiap harinya. Misalkan hari pertama proses terapi layanan nyala semua, nah itu dilihat di hari keduanya, berarti kita harus apa. Nah di hari pertama udah kelihatan misalkan dominan di goret, nah itu selalu fokusin ke area-area atau jam-jam goretnya teman-temannya, difokusin, tapi tetap layanannya nyala semua dulu selama seminggu. Itu lihat progres pendapatannya sampai ke 150.000 itu dalam seminggu itu ya. Targetnya 150.000, nggak usah muluk-muluk ya, selama 8 jam ya. Lihat dulu ada pergerakan nggak. Kalau nggak ada pergerakan, kalian tetap pakai pola yang sama dengan teknis atau skema yang masih sama di hari sebelumnya. Diambil dulu semua orderan ya, kalau belum ada kenaikan ya. Nanti kalau ada kenaikan di hari kedua, misalkan taruh ada kenaikan, tetap pakai dulu sampai menuju angka 100.000 ya, itu dulu. Nah kalau udah menerapkan itu selama seminggu dulu nih, minimal seminggu menerapkan itu dulu lah. Ada pergerakan, ada progres, ada kenaikan atau minimal sama, rataan pendapatannya. Nanti di minggu kedua bisa dilanjutin teman-teman ya. Di minggu kedua bisa dilanjutin. Nah, untuk untuk cancelan atau apa-apa itu dihindarin dulu. Artinya kita jangan sampai udah ngambil orderan tapi kita cancel ya. Males lah, wah ini ribet begini, jangan. Itu dihindarin dulu, nanti akun kalian makin parah. Udah lama nunggunya, terus nggak cocok, nggak ini, cancel lah gitu kan. Kecuali ya barang kebesaran, gosen ya, terus customer tidak ada. Mungkin yang driver baru nggak tahu ya. Kalau kalian driver baru nih, kalau customer nggak muncul selama 10 menit, kalian pastikan kalian udah di titik dulu. Udah di titik karboret ya, udah di titik, baru geser sudah di titik ya. Kalau customernya udah di chat nggak ada, ditelepon bahkan ditelepon nggak diangkat selama 10 menit, nanti ada pilihan teman-teman ya. Kalian pilih cancelannya yang ada paling atas, pelanggan tidak ada, tapi pastikan nunggu dulu. Itu harus nunggu dulu selama 10 menit ya. Kalau udah 10 menit itu baru muncul, bisa diklik pelanggan tidak adanya, itu aman. Terus kalau gosen gimana bang? Kalau gosen tetap sama, harus ke titik dulu, terus udah nih di tokonya misalkan ketemu barang yang gede, kita nggak mungkin bisa bawa, nah itu dipoto ya. Foto artinya pakai metode cancel yang pakai menu bantuan. Kan ada tuh, ada kalau kalian pengen cancel tuh ada bacaan cancel, yang cancel silang itu cancel, ada bacaan, dan satu lagi fitur bantuan. Nah itu yang dipilih bantuan. Nah itu kalian pilih barang melebihi kapasitas, itu klik terus ikutin arahannya, isiannya itu dipoto, sesuaikan apa aja barangnya dari e-commerce atau reguler atau dari customer, isiin semua sesuai dengan keadaan aktualitasnya, diisi semua udah, baru cancel. Nanti cancel otomatis, itu statusnya di cancel sistem, beda dengannya goret. Kalau goret itu meskipun statusnya dibatalkan driver, itu termasuk masih sistem sebetulnya ya. Itu nggak menurunkan penyelesaian order, itu yang penting. Itu ya buat driver baru. Mungkin kalau driver lama udah tahu, atau driver lama bahkan yang belum tahu mungkin jadi tahu sekarang. Itu teman-teman ya. Yang kedua berarti tadi apa, layanannya dinyalain semua sampai dimana pendapatannya itu benar-benar ada pergerakan, ada progresnya, baru nanti dievaluasi di minggu kedua gitu teman-teman ya. Nanti ada lagi lah, mungkin bisa saya lanjutin di konten selanjutnya, supaya di ini fokus dulu di awalannya dulu ya. Itu berarti nyala semua layanan teman-teman ya. Mau apapun kalian bawa aja gitu teman-teman, jangan sampai nggak dibawa. Terus masalah apa lagi ya, yang penting geser, yang penting itu teman-teman sebetulnya jangan takut bensin habis. Itu yang paling umum terjadi di kebanyakan driver yang akunnya lagi jatuh banget atau bahkan jago. Itu jangan sampai takut bensin habis, jangan sampai kalian maksa nambah jam durasi online. Karena apa? Karena percuma, tadi yang saya bilang, tanggung nih misalkan posisi 80.000 pengen naik ya, itu malah bisa berakibat fatal. Artinya yang tadinya akunnya udah mulai
pelan-pelan nemu ritmenya dalam durasi yang 8 jam itu, tiba-tiba kalian tambahin nih karena nafsu nih, akun pengen naik nih, pengen ditambahin pendapatannya, itu jangan, itu malah nanti di hari-hari berikutnya itu malah jadi beban apa, yaitu beban durasi online-nya jadi melar, jadi manjang, yang tadinya hanya 8 jam jadi 9 jam, nanti keterusan terus ketagihan buat nambah jam online terus. Tapi fatalnya apa, kalau sampai penambahan durasi online itu nggak dapat order, itu yang paling fatal. Jangan sampai maksain buat nambah jam online tapi resikonya antara dapat atau enggak, itu kemungkinan besar enggak, karena posisi akun itu emang lagi down-nya, lagi gagu-gagunya, itu percuma. Akun kondisi yang udah 200.000 aja nih pengen ke 2,5, kalau ditambahin jam online itu bahaya juga. Apalagi kondisi akun yang emang lagi gagu-gagunya. Proses atau durasi online 8 jam itu supaya apa? Supaya kesehatan mental, kesehatan fisik kita itu terjaga, teman-teman ya. Karena kita dua-duanya diserang gitu teman, lebih dalam dari akun-akun yang udah tinggal ngelanjutin aja gitu ibaratnya. Itu yang paling penting 8 jam itu. Jadi kedua hal itu dulu yang penting. Terus ketiga, lakukan pola yang sama secara konsisten, secara terus menerus. Jangan sampai berubah dulu dalam waktu seminggu itu ya, sampai bener-bener akunnya ini pendapatannya naik di angka 150.000 nanti di minggu keduanya, mulai diterapkan di tahapan minggu keduanya ya, mulai naik pendapatan di 150.000. Kalau belum, jangan dilebih-lebihin dulu teman-teman ya. Mungkin kalau kota-kota yang cenderung retention ordernya kecil itu menerapkannya itu agak lebih sulit teman-teman ya, karena nggak didukung, nggak disupport dengan keadaan retention order yang lebih melimpah. Karena apa? Karena persaingannya itu sama akun-akun yang udah konsisten, udah rutin, udah apalagi level pendapatan udah tinggi banget, itu susah dijatuhinnya teman-teman. Bukan berarti nggak bisa ya, bisa, nanti kalian bisa dalam posisi itu, asal apa? Asal tekun, asal disiplin, itu asal konsisten dulu teman-teman ya. Jangan kembali lagi ke mode malasnya, mode menyerahnya, mode pasrahnya teman-teman. Jangan, nanti yang ada akun kalian semakin lama semakin parah. Percaya atau enggak, nanti kalau kalian pasrah atau nyerah dalam kondisi itu, nanti akun kalian akan semakin sulit untuk dikembalikan ke keadaan normalnya ya teman-teman, atau bahkan hampir mustahil untuk mencapai akan akun gacor itu, nggak akan bisa gitu teman-teman. Jadi harus disiplin. Yang ketiga, disiplin, konsisten ya, dengan pola yang udah sebelumnya dijalanin itu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dimengerti. Itu dulu mungkin ya untuk awalan yang akunnya bener-bener gagu ya. Kalau kalian kotanya ada goret instan, kalian ikut aja goret instan. Kalau kalian kotanya ada goret slot, kalian ikut aja goret slot gitu ya. Jadi yang ada instan-instannya itu yang pasti kalian dapat order, kalian ikut aja ya teman-teman ya. Kecuali slot put atau gosen itu jangan. Mendingan kalian nunggu orderan sebagaimana mestinya biasa ya. Pertama apa? Karena kalian rugi secara ongkir ya. Kedua, kalian nanti pendapatannya untuk naiknya itu lama gitu teman-teman ya, lama banget gitu. Nanti rusak gitu teman-teman ya, yang harusnya kalian fokus goret. Karena tujuan terapi akun yang bener itu harus dominan goret ya, jangan sampai dominan gosen, dominan put. Yang kalian ikut slot itu tambah parah. Kecuali kalian nggak ikut slot, itu nggak apa-apa. Kalian mau dominanin gosen pun nggak masalah. Yang masalah kalau kalian pengen dominanin gosen tapi ikut slot gosen, nah itu perkembangannya akan sulit. Naiknya itu goceng-goceng, nanti udah rugi, terus perkembangannya lama. Mendingan di luar itu teman-teman. Kalau goret saya saranin daftar ya. Kalau goret, kecuali goret ya. Kalau goret slot atau jam operasional goret itu saya saranin ikut. Terus ada goret instan di stasiun-stasiun, kalian ikut aja. Oke, itu yang cara yang paling instannya itu. Sekarang itu terapi itu lebih mudah lah dari zaman saya dulu, lebih enakan sekarang lah. Banyak yang instannya ya, tinggal ikut slot goret,
terus GoRed instan itu gampang lah. Kalau untuk ke Jakarta itu sebetulnya lebih cepet naiknya, Jabodetabek lah minimal itu lebih cepat teman-teman. Oke, itu aja, mudah-mudahan bisa dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu.